Seorang wanita berumur 20 tahun, 28 tahun yang diceraikan oleh suaminya dan akhirnya mendapat pasangan baru yang mencintainya. Oh. Parfum sang jagat kemajan sebelum syuting. Mesin putih. Hari ini saya ingin menggunakan parfum sang jagat yang warna biru. Blue. Wah, blue ini langit samudra loh, Rek, ya. Lebih ke? Langit samudra itu pada pikiran. Maka Mas Jawir mau hijau ini lebih pada hati. Doa dulu. Baru itu dipakai. Alhamdulillah. Gelang Tricaka, ojo sampai kesupen. Harus disemprot juga ya. Nah, ini kalau kalian sudah paket lengkap dengan banyu mustika, jangan lupa juga dipakai rekne banyu mustika. Ada tetesan air mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Punya Mas Jawir baru di-refill kira, baru diisi lagi sama Kimacan nih kira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan berbagi informasi untuk ramalan paten di mana setiap bulan itu pasti selalu ada. Betul. Nah, yaitu untuk zodiak karma baik dan karma buruk di bulan November 2022. Ya. Nah, Kimacan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur Atur napas dulu. Ya. Alhamdulillah Mas Jawir sehat. Penontonnya Pintu Misteri apa kabar, Rek? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa, selalu dilimpahkan rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga untuk kakak-kakak semuanya penontonnya Pintu Misteri selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah, amin. Dan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir yang berada di 9 tempat, jargonnya Mas Jawir 1, 2, 3 melambai. Tepuk tangan. Kiss bye. Kiss bye. Terima kasih saudara tak terlihat nipun Mas Jawir yang berada di 9 tempat, yang terus berpartisipasi menjadi keluarga besarnya tim Pintu Misteri. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik level, naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedaya rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kalau Mas Jawir membuat jargon ini bukan untuk saudara yang terlihat ya, khusus untuk saudara yang tak terlihat. Nah, jadi kalau kalian bilang Mas Jawir garing dan lain sebagainya, terus kenapa mempertahankan jargon yang garing? Ya karena bukan untuk kamu, tapi ini untuk saudara tak terlihat. Kamu cuma berapa persen, tapi saudara tak terlihat ini pun mereka berupaya sebaik mungkin. Bahkan sebentar lagi insya Allah menjadi 10. Kalau sudah 10 tempat jangan kaget apabila komentarnya membludak lagi. Betul. Gitu ya. Kalau nggak ada sing hibur saudara tak terlihat, memang mereka mau mampir di komentarmu, Rek. Kalian kamu harus berterima kasih sama Mas Jawir, bukannya malah bilang jargonnya Mas Jawir garing. Alah, pokoknya doa terbaik untuk semuanya keluarga besarnya tim Pintu Misteri. Baik Kimacan, wonten tambahan kagem parfum sang jagat. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya.
Betul. Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang-orang yang belum bisa dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian harus memperbaiki 3 sifat karakter ini dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Betul. Kalian sangat egois. Dan kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sanjagat, minyak kasturi, dan banyu mustika. Mau dibayar berapapun tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang mempunyai 3 sifat karakter itu dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali, perbaikin dulu sifat karakter kalian, ya. Baru silakan memesan di admin 1 dan admin 2. Parfum sanjagat dan minyak kasturi di sini saya hanya membutuhkan yang namanya nama lengkap dan golongan darah. Itu persyaratan untuk memesan parfum sanjagat dan minyak kasturi. Karena nama lengkap itu harus nama asli kalian, nama lahir atau nama baptis, bukan nama hits kalian saat ini ya. Dan juga untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian ragu dengan golongan darah kalian, silakan diperiksa dulu ke dokter atau ke puskesmas untuk mengetahui golongan darah kalian. Karena nama lengkap dengan golongan darah itu akan saya ritualkan, akan saya meditasikan ke akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin ini bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Akar pohon beringin ini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana akar pohon beringin tidak menyentuh tanah. Dan akarnya pun saya pilih yang bagus untuk kalian, yang mempunyai daya hidup atau mempunyai energi besar. Karena di sini akar pohon beringin akan saya masukkan nama kalian dengan golongan darah kalian, dengan tujuan untuk mengaktifkan sedulur papat dan kelima panjat kalian sehingga aktif kembali dan membantu kalian. Dan juga saya berikan jurit-jurit terbaik saya untuk membantu perjalanan kehidupan kalian selagi atau selama memakai parfum sanjagat dan minyak kasturi. Iya, tetap saya doakan ke Tuhan, saya bermohon ke Tuhan dengan tujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Itu tujuannya. Karena Tuhan yang memberi, parfum sanjagat, minyak kasturi, banyu mustika itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isi dengan kekuatan doa kalian. Karena kekuatan doa nomor 1. Sehingga Tuhan tahu, sehingga jurit-jurit tahu. Dan sedulur papat pun tahu tujuan hidup kalian untuk apa. Satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan antri, ya. Antri sesuai jadwal yang ditentukan oleh admin 1 dan admin 2. Ya, kimacan kok lama ya, sampai 2-7 hari, iya. Karena satu persatu saya masukkan. Nama kalian dengan golongan darah kalian, saya doakan satu persatu, saya masukkan akar pohon beringinnya, saya terawang warna apa yang cocok untuk parfum sanjagat untuk mendampingi kalian. Itu. Satu persatu. Jadi 15 botol itu sudah maksimal sekali. Saya bilang dekat admin 1 dan admin 2. Iya, kalau mau silakan, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Betul. Ya, karena di sini parfum sanjagat dan minyak kasturi tidak terbuka untuk umum seperti parfum-parfum di luar sana. Ya, banyu mustika saya buat, saya racik, saya doakan dengan doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudaraku di luar sana. Ya, untuk mengaktifkan aura. Karena sejatinya manusia itu mempunyai aura yang sangat luar biasa sekali Tuhan ciptakan. Tapi banyak sekali dari saudara-saudaraku di luar sana, auranya tertutup karena perbuatannya, karena ilmu sihir, karena jin yang menyukainya. Itu tadi. Jadi banyu mustika di sini saya buat dari tetesan mustika Ratu Pantai Selatan. Ya, dengan berbahan dasar dengan media air mawar dan tambahan air. Jadi dua itu jadi aman sekali untuk kulit wajah. Tapi tidak aman untuk orang-orang yang mempunyai aura tertutup. Biasanya banyu mustika, ya, banyu mustika ini memberi tanda kepada si pemakainya dengan panas satu dan gatal-gatal. Kalau kalian mengalami panas di wajah atau gatal-gatal di wajah, itulah tanda alam semesta untuk mengetahui, memberitahu kepada si manusia kalau kalian lagi tidak baik-baik saja. Ya, kasih tahu admin 1 dan admin 2 selanjutnya untuk apa. Seperti itu. Untuk banyu mustika di sini saya hanya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir kalian. Itu harus lengkap.
ya, jangan tidak lengkap. Kalian bisa merasakan aktifnya aura positif dalam tubuh kalian, seperti anak bayi yang baru lahir dan orang senang dengan anak bayi itu. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan media yang saya buat, saya racik ini bisa bermanfaat banyak untuk kalian di luar sana. Karena banyak sekali yang saya dapatkan. Di 80% yang orang pemakai dari Parfum Sajagat, minyak kasturi dan Banyu Mustika mendapati hal-hal positif. Ada 20% mereka sharing ke komentar. Selebihnya mereka rasakan sendiri. Ya, kalau rasakan sendiri nggak apa-apa. Jadi asalkan jangan bahagia disimpan, buruk di sharing. Itu hati-hati, ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menjadi manusia yang egois. Saya pun bilang dengan admin 1 dan admin 2, untuk yang repeat order, kalau auranya berubah, gak usah dilayani. Ya, jadi untuk yang repeat order, kalau misalnya aura kalian mentang-mentang sudah enak, sudah mulai bangkit dari kehidupan yang luar biasa, ya, terus kalian berubah sok-sokan, egois, tidak menghargain, tidak usah dibantu lagi. Betul. Jadi belum siap untuk menjadi orang baik. Karena saya mau orang-orang yang pengguna media saya ini, di balik kesuksesannya ada rezeki sedikit untuk saudara-saudara yang tak terlihat, saudara-saudara yang membutuhkan di sekelilingnya. Itu ya. Jangan dinikmatin sendiri. Ya. Karena saya membuat ini untuk saudara-saudara yang membutuhkan di luar sana. Jadi keuntungan dari penjualan Parfum Sajagat, minyak kasturi dan Banyu Mustika ini ada saya sisihkan untuk saudara-saudara yang membutuhkan di sekelilingnya. Begitu juga pendapatan dari YouTube, ya, saya sisihkan untuk saudara yang membutuhkan di sekelilingnya. Betul. Ya. Masya Allah, itu loh ya. Dari pertama kali Pintu Misteri berikhtiar untuk mencari rezeki melalui jalur YouTube, itu memang sudah ada sedekah pertama yang memang harus kita nazarkan, yang terus kita akan lakukan ya Ki ya. Sampai kapan ya? Sampai nanti selama memang masih mendapatkan pendapatan dari YouTube, insya Allah sedekah YouTube itu pasti akan selalu ada. Bahkan sekarang ada tambahan mengenai Parfum Sang Jagat, Banyu Mustika dan juga minyak kasturi, ini pun juga ada sedekahnya. Apa yang Mas Jawir dan Ki Macan bilang, yang namanya sedekah ya tetap akan menjadi sedekah. Mas Jawir, Ki Macan tidak akan bermain-main dengan apa yang namanya sedekah, karena itu disaksikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dulu waktu Pintu Misteri buat adanya sedekah bersama, katanya untuk menarik subscriber. Itu loh udah niatan ikhtiar ya Ki ya. Giliran dipublish mereka bilang katanya sombong. Giliran nggak dipublish tuh kan sedekahnya udah nggak ada lagi loh. Lah bingung ya. Jangan ikutin kata-kata dari manusia makanya. Kita miskin kita dihina. Kita kaya kita dibilang sombong. Terus jadi jalanin aja. Jalanin sesuai hati kalian, menurut kalian baik jalani. Betul. Mas Jawir pun juga sama Ki Macan tidak memaksa kalian untuk ikut sedekah, tidak. Ya. Yang penting kalian sudah berpartisipasi, baik itu melalui YouTube, melalui apa yang ini ada, itu sudah masuk dalam sedekah bersama. Kalaupun seandainya ada kakak-kakak ini yang melebihkan uangnya, ini admin kamu ya selalu bilang kan kalau ini uangnya mau diapakan. Nah, admin pun juga pasti akan menanyakan. Ya Ki ya, kan juga ingatkan admin apabila kalian memang tidak ditanyakan sama admin, karena kalian wajib untuk bilang uang lebihnya mau diapakan, apakah mau digunakan untuk si adminnya atau mau kalian gunakan untuk sedekah bersama. Kalau admin tidak menanyakan dan ada uang lebih, kalian patut untuk bilang ya, mengingatkan si admin, karena takutnya si adminnya juga yang lupa. Gitu ya Ki ya, karena di sini bukan pada besar dan yang kecil. Karena yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi kecil apabila memang tidak ada keriduan dari yang punya. Ya Ki ya. Kalau kalian ridho walaupun kecil, itu akan menjadi manfaat besar. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian memberi besar, ternyata mohon maaf apabila sisa selisih uangnya itu besar, ternyata kalian tidak ridho, ya Ki ya. Nah, itu pun juga pasti tidak akan bermanfaat.
Nah, itu loh ya Rek ya. Jadi untuk sedekah sampai saat ini itu terus kita lakukan. Memang kemarin kita tidak bisa publish, tetapi disaksikan langsung sama Allah Subhanahu wa taala dan juga semesta yang menyaksikan bagaimana Mas Jawir dan Ki Macan ini tetap mengalokasikan amplop-amplop untuk yang membutuhkan. Gitu ya Ki ya. Nah, dan di sini tadi Ki Macan udah menjelaskan bahwa Banyu Mustika ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah kita sedang dalam gangguan ilmu sihir atau tidak, ataukah kita sudah pernah ditutup auranya sama orang atau tidak, pakai Banyu Mustika. Nah, Ki ya, paketnya Ki Macan insya Allah ini pun juga pasti akan membantu, tetapi bagi si pemakai yang mau membawa di dalam doa dan ibadah. Kalau kalian jauh dari kata doa dan ibadah, jangan menginginkan untuk dibantu. Lebih baik kalian ke server yang lain saja. Servernya Pintu Misteri itu kekuatan doa, karena hanya Tuhan yang memberi. Sekali lagi, Tuhan yang memberi, bukan embek yang memberi, bukan Mbah Dukun yang memberi, bukan si kuntilanak yang memberi, bukan genderuwo yang memberi. Kalaupun di dalam medianya Ki Macan ada jurit-juritnya Ki Macan, jurit-juritnya Ki Macan tidak memberi, Ki Macan juga tidak memberi, yang memberi itu adalah Tuhan. Nah, kalau kalian membandingkan jurit-juritnya Ki Macan dengan punyanya tetangga sebelah, silahkan dibandingkan. Nah, tapi di sini juritnya Ki Macan tidak mengikat kalian. Kalian tidak terikat dengan jurit-juritnya Ki Macan. Jika kalian bagus doa dan ibadah, juri-jurinya Ki Macan akan memberikan bantuan yang optimal kepada kalian. Begitu pula sebaliknya. Ya Ki ya. Betul. Nah, jika ingin order silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Ki Macan, mari kita doakan penonton iPhone. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat, kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang diberikan selama ini kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham. Terima kasih banyak. Doa yang sama untuk kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Ya. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Ya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Ya Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Ya Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Ya Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, dan robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, ritual yang harus saya lakukan salah satunya yaitu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Saya intip satu persatu. Saya lihat doa-doanya. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar itu sangat panjang sekali dan banyak maknanya. Apa yang kalian tulis di kolom komentar, doa-doa itu akan berbalik pada kalian sendiri. Alhamdulillah. Begitu juga komentar-komentar negatif yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, jangan salahkan Tuhan.
kalau itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Betul. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai sendirinya. Pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Jadi pertahankan itu. Dan yang untuk mengaminkan, ya, tidak kalah hebatnya juga. Doa-doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian. Jangan pernah capek menjadi orang baik. Jangan pernah capek mendoakan orang lain. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain. Biarkan kalimat-kalimat negatif yang kolom komentar itu jangan kalian balas. Biarkan saja. Biarkan alam semesta yang akan menggulingnya. Ya, biarkan mereka yang komentar negatif itu levelnya jauh dengan kalian. Kalian udah di level sempurna yang mana kalian bisa mendoakan orang lain. Kan tidak semua orang bisa mendoakan orang lain. Menghilangkan yang namanya egois. Biasanya orang doakan saya ya seperti ini, tapi kalian tidak. Yang saya lihat banyak sekali kolom komentar perlu waktu dan tenaga untuk menulisnya, tapi kalian lakukan itu. Ya. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara saya yang tak terlihat. Wong Samar di 9 tempat yang ikut berpartisipasi di bawah kolom komentar Pintu Misteri. Mereka mengaminkan doa-doa kalian dan mereka pun berpartisipasi di kolom komentar. Ya, percaya tidak percaya, ya, itulah yang terjadi. Kenyataannya seperti itu. Ingat, selain manusia, ada saudara tak terlihat Wong Samar di kolom komentar. Saya garis bawain lagi. Ya. Jadi ini khususnya orang-orang yang bisa merasa. Kalau kalian punya insting dan indera, kalian akan mengerti yang mana-mana saja manusia yang mengaminkan dan mana-mana saja saudara-saudara yang tak terlihat mengaminkan. Betul. Ya, sebentar lagi akan ada satu tempat yang lagi proses, Mas. Alhamdulillah, semoga secepatnya, Ki. Semoga, karena terkenal sekali di luar sana bahwa menunjukkan salah satu channel yang melihat memberitahu kalau manusia itu tidak serakah. Sebagian manusia itu tidak serakah. Buktinya di kolom komentar Pintu Misteri banyak sekali orang-orang baik yang berkumpul. Masya Allah. Ya, dan untuk yang share, terima kasih sekali telah mempercayai video Pintu Misteri untuk kalian bagikan ke sosial media kalian. Karena selain itu, kalian juga mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo yaitu like, komen, dan share. Betul. Dan untuk yang belum saya Rogo Sukmo, sudah lama sekali sabar ya. Sabar ya. Belum waktunya mungkin. Ya, ada yang bilang seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun loh pada like, komen, dan share. Sedangkan yang 1 minggu atau 1 bulan, mungkin Tuhan belum punya rencana untuk itu. Sabar ya. Karena banyak sekali. Ya, kadang-kadang setelah saya Rogo Sukmo saya muntah. Ya, karena apa? Satu, melihat permasalahan kalian yang rumit kayak benang kusut. Tidak selesai-selesai saya Rogo Sukmo dan saya harus pulang istirahat untuk menyesuaikan badan saya lagi. Tapi di satu sisi, kalau saya tidak menyelesaikan itu tidak akan pernah selesai nantinya. Betul. Jadi sudah tanggung jawab saya untuk menyelesaikan itu semuanya. Jadi sabar ya, saya juga manusia sama seperti kalian yang mempunyai permasalahan dan badan yang harus saya jaga. Ini media yang harus saya jaga. Kalau media ini tidak fit atau rapuh, itu saya tidak akan bisa melakukan Rogo Sukmo. Karena untuk merogo Sukmo itu saya badan harus sehat. Ya. Dan juga banyak sekali pas pada saya Rogo Sukmo, banyak sekali orang-orang jahil, banyak sekali orang-orang yang jahat untuk menggagalkan Rogo Sukmo saya. Saya tidak tahu maksudnya apa. Mbak konseng negatif. Itu. Padahal saya membantu, saya tidak mengganggu orang. Tapi banyak sekali. Ya, namanya orang mempunyai sifat dan pemikiran masing-masing. Saya tidak menyalahkan mereka. Ya, kita langsung untuk hasil Rogo Sukmo 3 bulan yang lalu, dan akhirnya saya follow up kembali 2 hari yang lalu. Oh, 3 bulan kemudian Ki Macan datang lagi 2 hari. Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Kendari. Oh, Taurus Kendari. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kita di Kendari dengan berzodiak Taurus. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 20 tahun, 28 tahun yang diceraikan oleh suaminya dan akhirnya mendapat pasangan baru yang mencintainya. Oh, ya. Di sini zodiak Taurus yang Kendari berada di Kendari
dia pengguna parfum Sang Jagat. Ya. Pas pada saat 3 bulan yang lalu saya rogoh sukmo dengan dia, dia kecewa dengan parfum Sang Jagat. Saya masuk, Kimacan, kenapa saya semenjak menggunakan parfum Sang Jagat, suami malah membenci saya dan nyaris mau dicerai. Saya bilang, apapun hasil itu, kau jalani, kau nikmati, lewatin semuanya. Jangan salahkan media, ya. Dan ternyata di balik itu semua permasalahan itu, adik ipar dari suaminya menceritakan aib dari si Taurus ini. Dia menikah sudah 3 tahun, tapi tidak mempunyai anak. Dan akhirnya adik ipar dari suaminya ini ya menceritakan bahwa si Taurus ini dulunya orang nakal, penghibur malam, dan juga suka mabuk-mabukan dan narkoba. Jadi kenapa tidak punya anak? Itulah adik iparnya mengadu domba. Antara Taurus dengan si suaminya. Betul, mengadu domba sehingga si suaminya ilfil dengan istrinya. Tapi dia pakai parfum. Akhirnya cerai. Ya. Dan saya datang sekali lagi. Terus nikmatin. Karena rencana Tuhan pasti indah di balik itu semuanya. Betul. Sempat dia tidak mau ibadah lagi. Dia tidak mau pakai itu lagi. Ya, parfum Sang Jagat. Akhirnya jurid saya bilang, kalau tidak dipakai lagi, saya akan pulang. Berarti selesai tugas saya untuk mencapai ke puncak kesuksesan. Berkali-kali jurid saya membisikkan dalam mimpinya. Akhirnya dia pakai dan dia cerai. Dia bekerja di rumah makan soto kalau tidak salah. Dan dia dikontrakan. Dikontrakan kemudian. Ya. Setelah itu dia bekerja pakai pakai. Ya, sampai pas tetes terakhir. Kimacan, ini parfum yang terakhir. Kalau sampai tidak bisa juga, saya ikhlas apapun yang terjadi. Saya jadi janda pun tidak apa-apa. Janda selamanya pun tidak apa-apa. Dari situlah, karena si Taurus ini terus, walaupun sempat hatinya hancur, karena itu semuanya, masa gara-gara itu disalahkan parfum Sang Jagat. Ini banyak kok yang seperti itu, yang mungkin beberapa persen yang belum mendapatkan manfaatnya. Dan akhirnya di tetesan terakhir, dia mengantar ada laki-laki yang naik mobil bagus dan dikawal oleh sopirnya. Dia ngantar. Dia mencium aroma parfum Sang Jagat. Bilang minta nomor teleponnya. Ya. Akhirnya diminta nomor teleponnya, akhirnya berhubungan. Berpacaran seminggu. Dan langsung mau dinikahin. Si laki-laki itu duda. Punya anak 2. Dan si Taurus janda belum punya anak. Berpacaran ternyata, mereka berpacaran dan akhirnya keluar dari rumah makan itu, ya, dibukakan konter HP di Kendari. Ya. Setelah itu dinikahkan. Dia bilang, saya tidak punya anak loh selama 2 tahun itu. Saya takutnya saya mandul. Tidak masalah. Apapun yang terjadi, kalau misalnya anak kan sudah ada, saya anak 2. Ya, dinikahin di 2 bulan terakhir dengan pengusaha batu bara. Masya Allah, ya Allah. Ya, akhirnya dibuatkan rumah di sana, dibuatkan usaha, mobil, dan baru-baru ini 3 hari yang lalu saya lihat dia hamil. Nah, Masya Allah tuh, nikmat apa yang kau dustakan, Mbak? Setelah itu baru bersujud syukur kan? Dulu kau yang namanya menyalahkan parfum Sang Jagat. Padahal parfum Sang Jagat cuma pendamping, kamu yang menjalaninya. Betul. Permasalahan kamu di masa lalu dibuka aibnya. Betul. Kok nyalahno parfum Sang Jagat? Nah, kalau misalnya jurid-jurid saya sudah lepas tangan, belum tentu ketemu itu. Nah, boy. Dan doa terakhir kamu kenapa terwujud? Doa terakhir kamu bukan itu. Pasrah. Pas 1 pasrah, dan 2 doa terakhir yang benar-benar diberdoa. Khusuk. Karena tetes terakhir. Makanya kue kusuk. Itu akhirnya dipertemukan dan akhirnya dia, Kimacan, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, itu bukan bantuan dari parfum Sang Jagat, tapi Tuhan yang memberi jalan melalui parfum Sang Jagat. Berterima kasih dengan Tuhan. Dengan cara apa?
beribadah, berdoa terus. Dan jangan lupa kasih saudara-saudara yang membutuhkan sekelilingnya. Kan sudah enak sekarang. Wes enak iku Ki. Suami tergila-gila dengan kamu. Tuh. Nah, dan katanya saya mau kesan kira-kira lolos nggak ya Kimacan di admin, ya silakan coba. Coba silahkan. Ya, silakan coba. Itu tadi. Kalau kalian sedang diobati dengan parfum Sanjagat atau minyak kasturi dan juga banyu mustika, jalanin dulu apapun hasilnya. Proses. Coba kalau kamu bertahan di suami pertama, bertahan gentolin terus, ya. Akan ketemu dengan orang ini, suami yang ini? Tidak kan? Jalanin, ikutin prosedur-prosedur Tuhan. Betul. Hasilnya baik kan? Nah, sekarang kamu bisa membawa orang tua kamu ke rumah. Membahagiakannya. Dulu nggak ada emas, sekarang ada emas. Banyak Ki. Ya, kayak gitu ya. Jadi untuk saudara-saudaraku di luar sana, pesan yang kita dapat dari si Taurus yang ada di Kendari, yang untuk sedang menjalani proses, nikmatin apapun itu, karena di balik itu semuanya, kalau kalian bisa melewati fase-fase itu, akan ada kebahagiaan. Ya, lewatin dulu apapun perjalanannya. Ya, nah, dia takut dengan admin Mas Jawir. Aduh, lulus apa enggak ya? Saya takut enggak ya? Lulus apa enggak ya? Itu tadi. Ya, dengan adanya parfum Sanjagat dan minyak kasturi itu membantu menjaga dari orang-orang yang sirik. Betul. Apalagi dalam satu kota, mantan suami. Pasti takutnya nggak terima kamu melihat enak. kamu bahagia, dihancurkan semuanya. Nah, Betul. fungsinya apapun saja membentengi kamu, suami kamu, dan rumah tangga kamu, dan juga anakmu nantinya. Betul. Itu fungsinya. Jadi nggak usah pesan kalau misalnya belum siap untuk menghadapi hidup baru. Betul. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami proses kehidupan, jalani. Kalian masih enak didampingin oleh jurid-jurid saya, yang mana mereka membantu. Ayo, besok langkahnya seperti ini, besok langkahnya seperti ini, besok seperti ini. Ya, orang-orang sebelumnya itu nggak ada bantuan, maka insting manusia kebanyakan dipengaruhi oleh jin. Ini kalau kalian pakai medianya Kimacan, instingnya apa itu? Insya Allah instingnya itu yang benar, karena medianya Kimacan, juridnya pun juga tidak akan membiarkan kalau kalian terkena insting yang negatif-negatif di luar. Itu ya, jadi pelajarannya itu. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Kok gimana enak enak Ji di sana Ji, punya konter handphone wara-wara banyak. Jangan menyalahkan. Tadi Kimacan bilang medianya Kimacan membantu menemani, ya. Apa yang terjadi semuanya kan bukan salah dari medianya Kimacan. Nah, asalkan kalian terus membawa dalam doa dan ibadah, medianya Kimacan, juri-jurinya Kimacan tidak akan membiarkan. Betul. Itu ya Ki ya. Jadi semangat buat kalian. Semangat. Karena setiap manusia itu perjalanannya beda-beda. Betul. Ada yang langsung naik, ada yang harus lewatin kerikil-kerikil dan duri-duri, ya, baru bisa menjalaninya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga dengan bos yang sudah pekerjaan kamu di tempat makan itu ya Ki ya. Sering main di sana. Jangan besar kepala. Nggak boleh. Ya, jangan mentang-mentang kamu punya mobil langsung naik mobil ke sana. Ini saya sudah punya mobil, nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Karena titipan dari Tuhan itu gampang sekali Tuhan memberi dan gampang sekali Tuhan mengambil kembali. Mantap ini Kimacan ya. Ini tadi cerita Rogo Sukmo untuk si Taurus ya, Taurus yang berada di Kendari. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari Taurus yang Kendari. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk zodiak karma baik dan karma buruk. Ini salah satu zodiak ramalan paten di setiap bulan itu selalu ada ya Rek ya. Jadi ojo lali untuk ramalan paten Kimacan, ditunggu-tunggu, dinantikan setiap bulannya. Monggo Ki. Bagi kalian yang menginginkan Rogo Sukmonya Kimacan, SOP-nya sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Fitur Misteri. Komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Jangan sampai mboten.
dan harus sabar. Kalau sudah lama like, komen, dan share tapi belum dirokok Sukmo sama Ki Macan, kuncinya sabar, bawa terus di dalam doa, bermohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga ada kemudahan dan pertolongan, karena pertolongan bisa melalui Ki Macan ataupun melalui tangan-tangan yang lainnya ya. Zodiak karma baik dan karma buruk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak karma baik, karma buruk yang akan didapat di bulan November ini. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Ya, kita lihat untuk menerobos karma baik dan karma buruk zodiak. Ada berapa zodiakkah yang akan mendapatkan karma baik dan karma buruk? Jadi kalau untuk zodiak karma baik karma buruk ini, kalau kalian tidak merasa melakukan karma buruk, berarti bukan buat kalian. Betul. Ya, karena semua zodiak itu tidak ada semuanya baik, pasti ada buruknya juga. Kalau misalnya zodiak semuanya baik, nggak mungkin begal tidak punya zodiak, nggak mungkin pencuri tidak punya zodiak, tidak mungkin pembunuh tidak punya zodiak, dan begitu juga tidak mungkin penipu tidak punya zodiak. Nah, jadi ini untuk yang merasa saja dan buat introspeksi dan memperbaiki. Kuyo penekanannya untuk yang merasa biar digunakan introspeksi ya, karena ada karma baik dan juga ada karma buruk. Nanti kira-kira di bulan November yang dilihat sama Ki Macan ini ada berapa zodiak konten, oke? Ya. Wah, membara. Yang artinya membara di sini ada manusia yang sedang menyemburkan api. Ada 5 zodiak yang akan keluar untuk karma baik, karma buruk di bulan November. Ya, apapun hasil di sini kalian harus lebih selektif dan bisa juga mengambil sisi baiknya dan buang sisi buruk. Betul sekali. Jadi mohon maaf, ada 5 ngoten gigi ya. Monggo. Ada 5 zodiak rek kartune membara. Oh iki yo ana 5 ngono. Kira-kira zodiak apa wae iki rek? Capricorn. Oh, Capri. Iya. Kita lihat Capricorn yang karma baik, karma buruk. Capricorn. Kita lihat karma baik dari si Capricorn di bulan November. Wow, hidup baru. Oh wow, my God. Jadi Capricorn, ya, di sini yang saya lihat, karena Capricorn sering sekali melakukan kebaikan-kebaikan dengan orang-orang, baik orang yang dikenal, teman dekat, begitupun orang yang tidak dikenal. Mereka selalu empatinya sangat besar. Rasa ingin berkorbannya sangat besar sekali untuk orang-orang dia. Dan dia akan mendapatkan karma baik di bulan November ini dengan hal-hal yang dia dapatkan selama ini, kesusahan atau pengorbanan, kesusahan, dan juga dia sedang mengalami seperti mau bayar hutang tapi nggak bisa, mau bayar tunggakan tapi nggak bisa. Tapi akan ada orang baik akan membantu untuk si Capricorn karena dia sering menanam karma baik. Waduh, gitu ya Ki ya. Jadi kalau pas saat butuh bayar-bayar akhirnya ada yang membantu. Betul. Waduh, alhamdulillah si Capricorn ini karma bagus ya, nggih? Ya, kita yang lihat bagus karma buruk. Wow. Karma buruk di sini Capricorn, ya. Yang saya lihat si Capricorn yang buruknya, yang jahat, Capricorn jahat. Sering sekali memfitnah orang siapapun. Yang tidak dilakukan orang itu kamu menebar fitnah. Iya. Jadi jangan heran kalau si Capricorn yang jahat ini
akan mendapatkan hal yang sama seperti kamu melakukan kepada orang lain. Oh, difitnah juga Ya. gitu ya Ki ya. Kapok gue yo, siapa suruh Ya. ngomong nggak benar. Lanjut Ki, setelah Capricorn apa? Zodiak yang kedua. Sagittarius. Oh, Sagi. Kita lihat karma baik dan karma buruk Sagittarius di Kira bulan November. Sagittarius. Karma baik Sagittarius. Wow, di sini ada hati, ya. Hati yang membuat si Sagittarius menjadi karma baik. Oh wow. Ya. Si Sagittarius suka sekali yang namanya memberi. Memberi sama dengan si Kayak Capricorn. Capricorn tadi. Ya? Memberi, walaupun dia membutuhkan, dia masih bisa memberi. Oh, berbagi. Dan ya, juga si Sagittarius ini mempunyai hati yang sangat luar biasa, yang dia bisa merasakan kesusahan dengan orang lain. Empati juga, hampir sedikit sama dengan si Capricorn. Ya, jadi si Sagittarius yang akan didapatkan karma baik di bulan November, rezeki akan lancar. Amin. Dari segala bidang, karena hasil buah yang ditanam kebaikan dari si Sagittarius. Masya Allah, gitu. Ini mirip-mirip sama Ya, Capricorn gitu betul. ya, kebaikan yang didapatkan karena empati dan bisa berbagi walaupun dalam masa kesusahan. Oh, gambarnya Lope. Kemudian yang kurang bagus Sagittarius apa? Iya. Di sini karma buruk dari Sagittarius, ya, buah hasil dari perbuatannya sendiri. Jadi banyak hal yang membuat pusing kepalanya. Hutang piutang. Aduh. Dia berhutang, dia kabur. Dia berhutang, tidak pernah melunasi. Pura-pura nggak tahu, ya. Dan karma buruk yang didapat oleh si Sagittarius, lebih tepatnya Sagittarius yang paling jahat. Ya. Dia akan mendapatkan karma buruk yang mana uangnya ditipu dari orang terdekat. Ditipu sama Ditipu dari orang terdekat, dimanfaatkan. Seperti itu. Oh alayo, ini karena akibat dari si Sagittarius yang tidak baik. Yuk, jangan ditiru Sagittarius yang tidak baik ya. Karena kan tadi Ki Macan bilang tidak semua Sagittarius itu baik semua, tidak semua zodiak itu baik. Dan ini yang tidak baik sebagai bahan waspada kalau seandainya ternyata kalian merasa yo introspeksi yo. Ya Ki ya. Jangan malah kabur-kaburan, pura-pura nggak tahu padahal punya utang. Betul. Waduh, kemudian apa balik Ki? Zodiak yang ketiga. Virgo. Oh, Virgo. Ya. Kita lihat zodiak Virgo untuk karma baik di bulan November. Virgo yang ketiga ya. Tadi ada 5, ini yang ketiga. Wow, di sini ada air. Kembali rezeki, ya. Air itu rezeki. Ya. Yang mana si Virgo sering sekali membantu orang, teman, sama seperti si Capricorn dengan Sagittarius. Dan dia mencintai yang namanya hewan. Oh iya, Memperhatikan sekali dengan hewan. Binatang. Ya. Jadi di bulan November ini karma baik yang dia dapatkan tidak akan pernah putus seperti air. Rezekinya ada aja. Untuk apa alam semesta menitipkan rezeki kepada si Virgo untuk dibagi-bagikan dengan orang-orang dan terutama untuk hewan-hewan. Waduh, ini pecinta binatang gitu ya. Ini bagi si Virgo yang pecinta binatang loh ya, Rek ya. Jangan berpikir kamu berbuat baik sama binatang tidak mendapatkan rezeki. Ya. Waduh, ini rezeki tak terputus kayak banyu ini loh, ngalir terus. Alhamdulillah. Kemudian Ki, yang tidak bagus untuk si Virgo pribon nih Ki. Ya, Virgo yang karma buruk yang didapat oleh Virgo di bulan November, hati-hati sekali. Jangan pernah memaki-maki orang, jangan pernah merendahkan orang. Karena kalau kamu pernah melakukan itu semuanya di bulan November akan kalian rasakan. Kalian dimarah-marah orang, kalian dimaki-maki orang, kalian direndahkan. Jadi buat pelajaran dari karma buruk. Nah ini loh ya, belajar tuh ya Rek ya, makanya tadi wong itu ndak usah merendahkan ya Ki ya, dan kemudian jangan suka memaki-maki. Buat apa hal yang kayak gitu? Ini tidak hanya untuk si Virgo loh ya, untuk yang semuanya juga ya. Apa yang kau tanam itu pasti akan kau tuai. Walaupun orang itu ibaratnya levelnya tidak setara dengan kamu, nanti suatu saat kamu pasti akan
kata-katain, akan dimaki-maki sama orang yang di atasmu. Betul. Hukum Tuhan itu berlaku ya, aja sampai. Baik, gimana? Yang Setelah keempat, ya. yang keempat gitu. Ya. Leo. Oh, Leo. Ya. Leo, kita lihat karma baik yang didapat Leo di bulan November nanti. Leo keempat nih kira-kira. Iya. Tujuanmu akan tercapai. Oh my god. Karena yang saya lihat ini dikategorikan pusaran. Titik pusaran yang mana titik pusaran itu akan mencapai impian. Bagus. Ya. Banyak karma baik yang didapat oleh si Leo ini. Ya. Dia sering menanam hal-hal baik buat orang lain. Membantu dagangan orang lain. Membantu pada saat orang membutuhkan di jalanan. Membantu pada saat dia mempunyai ada uang ataupun tidak ada uang. Dia membelah-belahkan semuanya. Sehingga Tuhan memberikan pintu rezeki untuk dia mencapai keinginan dan cita-citanya. Alhamdulillah. Waduh, impianmu akhirnya terwujud gitu ya Ki ya. Ini semua buah dari perbuatan baik. Masya Allah. Tirunan Niki Leo yang bagus ini ya. Kemudian yang kurang bagus apa nih Ki? Iya, karma buruk yang didapat Leo. Untuk khususnya Leo yang jahat. Oh, si nakal. Di sini Leo yang suka memanipulasi keuangan di tempat kerjanya. Dan juga Leo yang suka membohong-bohongin orang. Dan Leo yang suka menipu. Ya. Di bulan November ini kamu akan merasakan kehilangan uang yang sama persis kau buat. Berarti tidak boleh komplain kalau Jadi sehingga ada beberapa penyakit dalam tubuhnya itu diciptakan oleh perbuatannya. Waduh, kuiler ya. Jadi kamu makan uang haram yang hasil penipuan kalian, yang hasil kalian ambil dari kerjaan kalian, apa namanya ya? Korupsi ya. Korupsi. Yang kalian makan akhirnya uang itu menjadi penyakit. Itulah karma yang didapat. Betul. Jadi tidak akan membawa manfaat baik itu untuk badan kamu karena kamu kasih makan diri kamu itu dengan uang yang nggak benar. Ini juga untuk cambukan yang lain-lainnya juga ya, makanya nggak usah itu yang namanya korupsi-korupsian. Kerja itu yang benar-benar aja. Nah, jangan ditiru koruptor-koruptor itu. Jangan dipikir koruptor kamu walaupun berada di pemerintahan kamu juga nggak akan mendapatkan hukuman dari Tuhan loh ya. Pasti kamu akan mendapatkan hukuman. Tidak kau terima sekarang, nanti waktu mau mati kamu pasti akan susah. Tidak kau terima saat kau mati, anak-anakmu pasti akan mendapatkan karmanya. Baik, gimana untuk zodiak yang terakhir? Pisces. Lu ya khawatir Mas Jawir Ya, kita lihat zodiak Pisces untuk karma baik di bulan November. Wow, ledakan rezeki untuk karma baik Pisces. Yang saya lihat di sini Pisces yang baik. Mereka menanam kebaikan. Ya. Sebenarnya dia tidak buka usaha nih, tapi setiap orang-orang yang mempunyai usaha baru atau teman-temannya buka usaha baru, dia selalu beli. Walaupun dia tidak makan, walaupun dia makan sedikit, pasti sisanya dibagi-bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dia sangat mendukung sekali orang-orang yang membuka usaha baru. Waduh gitu ya, nggak gila-gila diskon. Oh, gila-gila diskon. Ingat ya, pesan saya nih, kalau ada saudara, ada teman, atau siapapun yang sedang buka usaha, jangan minta diskon. Ya, aku bisa ngomong ngono. Karena temanmu itu atau saudaramu itu buka usaha, dia mencari duit. Oh ya, bukan mencari perhatian. Ya, jadi jangan minta diskon. Kalau bisa kalian lebihin. Itulah kalian memberi menanam kebaikan. Dan di sini kebaikan yang didapat karena sering membantu orang-orang yang buka usaha dengan belanja, ya, keuangan akan mengalir di bulan November ini. Ada aja, kalau nggak ada berupa materi, akan ada orang menraktir, ngajak makan, ngajak jalan, ngajak nonton, pokoknya membuat dia senang. Itulah hasil buah yang kalian tanam. Si Pisces nih, ini Pisces apa iki tak timang-timang nih, tangkentong. Tirunan Pisces yang baik hati ini ki, yang kurang bagus karma buruk untuk si Pisces apa lah, tak goreng ya. Pisces. Karma buruk untuk Pisces yang jahat. Nah, introspeksi ya untuk Pisces ya. Pasti kalian pernah melakukan atau tidak ya. Ini untuk Pisces yang
suka sekali menjelekkan-jelekan usaha orang, menjelekkan pekerjaan orang. Waduh, nggak bagus itu tempatnya. Aduh, nggak bagus itu makanannya, nggak enak. Mending tempat saya aja. Itu makanannya jelek, bumbu-bumbunya jelek. Nggak hygiene ya. Dan juga untuk yang bekerja, ya, wah kerjaannya nggak bagus. Ini menjelekkan pekerjaan orang lain. Dan karma buruk yang didapat oleh Pisces di bulan November nanti, kamu akan merasakan namanya dijelek-jelekin oleh orang lain. Jangan ngeluh, aja komplain, jangan berontak. Itu hasil buah yang kalian tanam. Kalian tanam yang buruk, ya hasilnya buruk keluar. Ya, jadi perbaikin, jangan sekali pernah menanam keburukan. Nah, iki sing menanam karma buruk ini bukan iwak wateri Mas Jawi, iwak betik iki koyo sing akeh rine iku. Walah, jadi tiru. Jadi kalau untuk zodiak-zodiak yang belum pernah melakukan keburukan, pertahankan. Betul. Ya, pertahankan, jangan mencoba, karena suatu saat bakal ketemu. Betul, pasti. Jadi lebih baik itu menanam kebaikan, ojo menanam keburukan. Nah, makanya tonton naik pintu misteri zodiak karma baik dan karma buruk sebagai introspeksi kalian untuk rambu-rambu kalian. Nah, kemudian kalau kalian ingin tahu tensi energi aura positif, silahkan like dan komennya di pintu misteri. Kalau ternyata yang komentar kalian tidak dibalas, hanya ada di bawah 5, berarti dipertanyakan ada yang berubah pada diri kamu. Oh tuh Yogi yo, nonton pintu misteri itu alhamdulillah bisa memberikan wawasan, bisa memberikan rambu-rambu apa yang diberikan Ki Macan untuk kebaikan bersama. Mas Jawir aja kadang-kadang juga mendengarkan nasihat-nasihatnya Ki Macan. Nonton Yogi ya. Nah, kemudian ada tambahan cukup ya. Nah, kalau sudah, ini pun juga saatnya kalian dengerin bacotnya Mas Jawir. Jangan lupa untuk terus mendoakan negara tercinta Indonesia. Ayo Ki, yo, kita kan warga negara Indonesia. Kita doakan negara tercinta kita. Kita doakan semoga negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana, terutama bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia. Wajib dan harus kita terus mendoakan untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya pintu misteri? Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan bukan untuk ditangisi, tapi untuk dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa kamu mampu melewatinya. Betul ya, pasti mampu rek, bisa yuk ya, pasti kalau bisa. nangis ya wajar. Tapi kalau capek-capek duduk sebentar, maju lagi. Betul ya, ojo sampai nangis terus. Saya nangis yo Ki, aku pikir kowe putri duyung, tangisanmu iku iso dadi inten. Semangat ya. Matur nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim pintu misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.